Selamat pagi, selamat jumpa dengan Pastor Anthony Calvin dari Keuskupan Pangkal Pinang, Pastor Diosis Pangkal Pinang yang bergerak dalam bidang pastoral alternatif lewat karya seni. Kita bersama pagi ini di bengkel karya seni yang bernama Torka, artinya sang pencipta, sesuai dengan visi dari keuskupan kami untuk bergerak dalam bidang alternatif, pastoral alternatif. Seperti yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, bahwa karya seni, karya yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh gereja saat ini, hanya para seniman yang bisa mengkonkretisasi sesuatu yang tidak bisa dilihat, hanya dibayangkan oleh orang lain, tetapi bisa dikonkretisasi oleh seorang seniman. Maka mari masuk bersama saya melihat apa yang sudah dibuat oleh bengkel seni Torka Keuskupan Pangkal Pinang. Kita masuk. Nah, inilah dia karya-karya seni kita yang sudah ada. Mulai dari yang paling besar, korpus Yesus yang tersalib. Ini adalah korpus Yesus dari kayu utuh, tidak disambung, hanya untuk mengungkapkan bahwa sesuatu tidak perlu banyak dirubah, hanya dimodifikasi, diakalin, sehingga bisa menjadi suatu karya seni yang indah, yang representatif. Ini korpus Yesus dari kayu jati Cina. Jadi kayu jati Cina yang sudah rebah, kita potong dan kita bentuk untuk menjadi satu karya seni. Kita berubah lagi ke tempat yang lain. Ini karya-karya seni yang sudah membuat. Di sini ada patung kepala Yesus dari kayu nangka. Saya lihat nggak? Terlalu jauh mungkin. Terus dekat sedikit, terus kita lihat. Ini juga dari kayu nangka yang sudah rebah tanah menjadi patung Bunda Maria dengan gaya yang agak lain dan futuristik, ya, supaya umat mengerti. Mulai ada wacana yang lain mengenai patung-patung Bunda Maria yang dulu biasanya yang kita lihat dari karya-karya seni dari Eropa, tapi sekarang kita bisa melihat bentuk-bentuk yang lain, sehingga ini orang akhirnya menerima bahwa patung Bunda Maria adalah bagi orang Katolik merupakan suatu sarana, ya, sarana untuk bermeditasi, berdoa, semata-mata sarana, jadi bukan sebagai suatu yang sangat harus menjadi sesuatu yang sangat realistis. Di sini kita melihat juga bentuk-bentuk lain dari korpus Yesus yang juga tidak lagi seperti yang biasa yang sangat realistis, tapi ini lebih bentuk sebagai suatu patung ekspresionisme, ya. Ekspresionisme dari dahan kayu jati kita bikin bentuk patung, sehingga diharapkan bisa membuat imajinasi atau suatu pandangan lain mengenai karya patung. Ini yang biasa, realistis, ya. Nah, ini lagi satu bentuk patung yang belum pernah ada yang buat, hanya saya melihat bahwa ada satu kayu yang bisa dibuat menjadi korpus Yesus dengan satu pokok yang sederhana, tapi bisa ciptakan sesuatu yang lain.
Kita beralih ke tempat yang lain. Ini ada patung, contoh dari patung Bunda Maria bintang laut sebagai suatu miniatur kecil yang mungkin nanti jadi inspirasi bagi seniman-seniman yang lain yang akan menciptakan jauh lebih bagus lagi. Ini juga satu bentuk yang anatomi dari pohon rambutan yang sudah ditebang. Kita bentuk mencoba supaya tidak terlalu vulgar, membuat suatu anatomi yang menampilkan suatu keindahan, bukan suatu pornografi tapi suatu keindahan. Ya. Beralih lagi pada satu patung Bunda Maria dengan kanak-kanak Yesus dalam bentuk yang lain. Ini juga dari kayu jati Cina. Dari kayu jati Cina kita proses untuk buat kanak-kanak Yesus dengan Bunda Maria. Ini juga belum ada di dunia, hanya satu-satunya ada di Pangkal Pinang. Sekarang kita akan melihat karya yang lain dari Torka. Ini ada bentuk Yesus yang biasa, realistis. Ini bentuk yang lain dari kayu, dahan kayu utuh, lalu kira-kira kalau dibuat korpus Yesus bisa saja seperti ini. Ya, ini bisa mungkin membuat orang menjadi lebih kreatif, ya. Bisa kreatif. Mungkin seniman-seniman muda punya daya imajinasi yang kuat. Mana itu. Dan ini juga korpus Yesus dalam bentuk yang lain. Unik. Ini dari kayu jati, dari jati emas, kayu jati emas, buat tanpa sambungan, hanya dibikin hanya untuk membuat visualisasi, mengkonkretisasi apa yang dulu hanya menjadi bayangan orang lain, kita bisa bentuk. Nah, korpus Yesus dalam bentuk yang lain. Pagi ini saya sedang menyelesaikan patung keluarga kudus dari dari jati Cina yang sudah rusak, ya, semacam bentuk dari karya seni dari dry wood yang lebih mengarah kepada ya spiritualitas kayu. Jadi roh dari kayu. Kita membuat patung roh kayu. Ini terakhir saudara-saudara. Jadi pada pagi hari ini salah satu bentuk dari para wood spirit, dari roh kayu. Demikian saudara-saudara, cukup untuk pagi hari ini. Lain kali kita akan sambung. Salam sejahtera dari Keuskupan Pangkal Pinang.